Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak. Tiba-tiba Mbak R tuh nyala sendiri. Jadi ceritanya sebenarnya bukan cerita aku, tapi cerita teman-temanku. Teman-teman SMA sih, sekitar tahun 2014-2015an. Itu tahun awal-awal kita lulus SMA. Jadi masih seneng main-main gitulah. Nah, kita tuh suka yang rencanain pergi kemana gitu. Nah, kebetulan saat itu emang kita merencanain untuk pergi ke Jogja. Perginya 2 hari biar agak lama gitu kan. Nyari tanggal merah, hari libur. Dapatlah kita tanggal merah pas Idul Adha. Jadi kita pergi 2 hari sebelum Idul Adha sama hari Idul Adha. Karena kita perginya nginap, jadi emang anak-anak tuh cari penginapan yang bisa untuk mereka. Kebetulan mereka nih 7 orang, 4 orang cowok sama 3 orang cewek kan. Yaudah mereka cari penginapan online. Habis itu nemulah mereka sama satu penginapan yang menurutnya mereka harganya ini murah untuk kapasitas yang lumayan banyak sama untuk lokasi yang lumayan strategis. Soalnya dia ada di pusat kota. Jadi kemana-mana dekat gitu kan. Nah habis itu oke nih, pakai si itu villa, udah booking di tanggal sama tempat itu ya. Habis itu udahlah, singkat cerita hari H mereka berangkat, jalan dari Semarang, mereka bawa satu mobil, mereka pergi pagi hari. Habis itu sampai Jogja sekitar siang hari. Udah jalan-jalan kayak biasa. Terus sorenya mereka menuju ke penginapan yang udah mereka booking. Janjianlah mereka sama si pemilik villa di lokasi. Waktu mereka kesana jalan, mereka sampai di satu kompleks perumahan yang sebenarnya itu bukan villa sih, kayak homestay gitu yang emang katanya rumah-rumah di situ tuh memang banyak yang disewain karena emang lokasinya yang di pusat kota. Udah mereka cari rumahnya, ketemulah di rumah yang mereka sewa. Di situ udah ditungguin sama si pemilik penginapannya. Udah, habis itu dibukain gerbang sama ibunya, masuklah mobil kita. Masuk, mundur. Pas mundur, temanku tuh yang nyetir, dia bilang kan, tadi anak-anak udah turun duluan nih. Habis itu ya deh, karena si yang nyupir tuh dia lagi mundurin mobil, dia bilang sama temanku yang ngapa-ngapain, yang parkirin, dia bilang itu yang di belakang mobil suruh pergi dulu, soalnya kan mau mundur, takutnya nanti ketabrak gitu. Terus si temanku yang ngapa-ngapain itu bilang, siapa, nggak ada yang di belakang. Tapi katanya si temanku yang nyetir nih, dia udah lihat di belakang ada yang di belakang. Itu terus apa? Dia di belakang. Ceritanya sih itu kayak anak kecil gitu ya, cuman karena dia mau mastiin, jadi dia turun dari mobil, dia ke belakang dan emang gak ada apa-apa. Ya udah, ini dia udahlah mungkin halusinasi atau apa, atau emang salah lihat. Udah dia masuk lagi ke mobil, mundurin mobil, dia selesai masuk. Udah terus sama si ibunya dipersilakan untuk masuk ke homestay-nya itu, ke penginapannya itu. Ceritanya mau room tour nih, mau dikasih tahu sama ibunya tempat-tempat dan lain-lainnya itu. Nah, salah satu teman aku mutusin untuk nggak ikut room tour karena dia mungkin udah capek ya, karena seharian udah jalan-jalan kan. Yaudah dia langsung masuk ke kamar depan. Habis itu si ibunya ngajakin keliling ke rumahnya dia. Itu mereka masuk dari ruang tamu. Habis itu di depan tuh ada 2 kamar. Habis itu ada musola, ada dapur, ada 2 kamar mandi. Tapi anehnya yang satu kamar di belakang tuh kekunci, tertutup gitu loh. Nah habis itu salah satu temanku nanya sama si pemilik penginapannya. Dia tanya, Bu ini kenapa kok pintunya ditutup ya? Terus dia bilang,
oh emang kita tutup mbak, nggak pernah kita buka gitu. Tapi waktu itu kan teman-temanku masih berpikir bahwa oh ya udah mungkin ada barang-barang pribadi pemilik rumah yang ada di situ yang emang nggak mau dikasih keluar gitu. Oh ya wes, habis itu udah setelah dijelasin semuanya nih udah kan punya pulang. Habis itu mereka istirahat santai-santai. Ada kejadian lagi yang menurut mereka ganjal waktu mereka lagi nggak ngapain, mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pompa air tuh nyala sendiri, padahal nggak ada yang nyalain. Kalau pompa air nyala kan dia bunyi kan. Waktu si pompa airnya nyala, kayak mereka lihat-lihatan gitu loh, orang anak-anak kan ada di semua, nggak ada yang nyalain juga, kenapa kok nyala. Tapi cuman bentar aja, sekitar 4-5 detik aja baru si pomanya mati. Waktu pas mati, anak-anak langsung ke belakang ngecek ya emang mati karena emang gak ada yang nyalain kan. Ya wes, habis itu udahlah mereka cuek aja gitu. Ya habis itu malam jam 7-an, jam 8 malaman mereka mutusin untuk pergi ke Malioboro. Mereka mau nongkrong gitu. Wis, mereka pergi keluar dari penginapan, kunci, pergi. Terus balik-balik tuh sekitar jam 11-12 malaman mereka pulang. Biasa buka gerbang, matiin mobil. Habis itu salah satu teman itu buka pintu. Dia bilang ke anak-anak, jadi buka pintu terus dia bilang, ada orang ya di dalam, bilang kayak gitu nih ke teman-teman. Cuman teman-teman tadi bilang, nggak ada lah, orang kunci kita yang bawa, mana mungkin di dalam ada orang gitu kan. Itu tapi waktu itu posisi pintu udah dibuka atau masih lihat dari jendela? Oh udah dibuka, jadi dia dibuka, tapi baru dia doang nih yang lagi buka pintunya aja. Udah anak-anak kayak mengabaikan itu semua gitu. Si temanku juga nggak cerita ada apa gitu, nggak cerita. Udah habis itu mereka masuk balik ke kamar masing-masing. Cewek ada di kamar depan, cowok pakai 2 kamar, jadi 2-2 kan. Ya satunya di depan, satunya di belakang. Habis itu mungkin mereka kan habis nongkrong, habis apa kan ingin mandi ya. Mandi nih, salah satu dari temanku nih mandi, yang cewek dia mandi, yang lain pada di kamar. Si yang cewek ini kan 3 orang, yang satu lagi mandi, yang 2 ya udah di kamar aja mainannya. Terus tiba-tiba si temanku yang di kamar mandi ini teriak, dia bilang, lampunya jangan dimainin dong. Habis itu si temanku yang di luar jawab, orang nggak ada yang mainin kayak gitu. Terus dia bilang, enggak ini dimainin, dinyalain, hidupin. Nggak ada yang mainin. Oh ya wes. Habis itu selang 5-10 menitan, temanku yang di dalam kamar mandi ini keluar dari kamar mandi, buka pintu. Terus dia kayak mukanya kayak ngos-ngosan takut gitu kan. Gitu kayak dia keluar dari kamar mandi. Nah pas itu dibarengi sama anak cowok buka pintu kamar anak cewek, pada buka, kenapa kan langsung gitu kan. Posisinya bareng keluar, anak cowok juga masuk. Terus nanya kenapa, terus dia bilang nggak ada yang cerita kenapa, cuman salah satu dari mereka nyelotok lah ngomong, kalau kita tidur sekamar kalian masalah nggak? Terus mereka kayak nggak berpikir panjang lah, udah ya udahlah sekamar aja gitu. Ya wes, habis itu teman-teman yang cowok pada ngangkutin kasur dari kamar masing-masing dipindah ke kamar depan, jadi ke kamar cowok semua, kamar cewek, kamar cewek semuanya. Tidurlah mereka di kamar depan. Habis jadi satu. Nah, habis itu malam tuh dia nggak tidur, dia tidur ayam gitu loh, yang dia tidur enggak. Jadi nggak nyenyak ya malahan ya. Nggak nyenyak sampai karena kan tadi aku bilang kan mereka pergi saat Idul Adha kan, jadi paginya tuh mereka mau sholat Id. Paginya sholat Id, ya wis, habis itu mereka udah tidur, bangun jam 4:30, jam 5-an.
siap-siap untuk sholat id, mandi, beres-beres, ya wis mereka pergi sholat id. Tapi 7 orang ini tuh temanku yang cewek 2 karena emang lagi nggak sholat ya, jadi mereka nunggu di villa, nunggu di penginapan. Sambil mereka nunggu anak-anak yang lagi sholat id tuh mereka mereka masakin buat anak-anak, masak mie, masak nugget kayak gitulah. Yang satu lagi masak, yang satu di situ udah disediain alat musik kan, di situ ada keyboard sama ada gitar. Karena temanku ini bisa main alat musik, jadi sambil nunggu temanku yang satu masak, dia tuh main keyboard sambil nyanyi. Waktu lagi main keyboard, kebetulan keyboardnya ini ke arah dapur, jadi dia tuh membelakangi pintu utama gitu loh, membelakangi pintu utama. Nah pas dia lagi main keyboard, tiba-tiba dia ada yang kayak gitu, tapi dari pintu luar. Terus waktu dia nengok nggak ada apa-apa, ya wis kayak alah bodo amat lah gitu kan. Jadi dia nggak main keyboard lagi, dia gantian main gitar. Tiba-tiba dia yang shoot lagi, tapi kali ini di telinganya dia, denger kan pas di telinganya dia. Terus ya udah dia langsung berhenti karena dia wis jengkel. Yaudah dia diem, dia berdoa, dia bacain lah surat-surat kita yang dia tahu. Karena si temanku lagi ngebacain gitu kan, yang masak takut nih, jadi ruang tamu tuh dia derek ke dapur, jadi kelihatan kan dia lagi masak sama yang di ruang tamu tuh lagi ngapain. Yang temanku yang di dapur tuh dia kayak nyamperin kayak kenapa gitu. Cuman karena temanku lagi berdoa, ya berdoa amat gitu kan. Wis. Habis itu setelah si temanku berdoa, terus dia bilang masaknya udah selesai. Kebetulan udah selesai, udah. Habis itu mereka berdua di luar, gak berada di dalam. Di luar ya karena kejadian yang tadi. Yang tadi dia kayak gitu, ya wis. Habis itu dia di luar nungguin sih teman-temanku yang lagi sholat id selesai. Habis itu ya udah beberapa menit kemudian mereka pulang terus nanya kenapa kok di luar gitu kan. Tapi si 2 orang temanku ini nggak cerita kenapa, ya udah langsung masuk karena makan udah siap juga mereka sarapan. Terus tapi kayak suasananya tuh udah bukan suasana kebersamaan lagi, kayak mereka tuh kayak masing-masing orang tuh kayak menyembunyikan sesuatu gitu loh, yang mereka nggak mau cerita di situ, nggak mau cerita, saling diem. Suasananya juga udah nggak enak. Yowes, akhirnya salah satu dari mereka nih nyeletuk lagi, pulang aja yuk. Siapa yang nyeletuk? Iya, salah satu dari mereka lah. Yang tadinya mereka tuh rencananya pulang agak siang, mau santai-santai dulu, mau ngobrol dulu, mau main-main alat musik dulu, jadi buru-buru mau pulang aja deh gitu. Terus habis itu ya udah, waktu dibilang pulang aja yuk gitu, anak-anak ya udah nggak pikir panjang, langsung bilang ayo pulang udah gitu. Ya wis, langsung setuju pulang aja. Tapi sebelum pulang mereka sempat foto-foto dulu di ruang depan, di ruang tamu, karena menurut dia tuh kayak emang ruangannya tuh ruangan yang estetik yang bagus, gitu. Yang masa lalu banget gitu kan. Soalnya di ruang tamunya tuh bukan sofa zaman sekarang, enggak, tapi sofa-sofa kayu. Habis itu banyak foto-foto zaman dulu, nggak tahu foto pemilik rumah atau emang hiasan aja, tapi ada di situ gitu. Sampai gantian kan nih foto keluarga nih, gantian sampai salah satu temanku motoin. Waktu dia foto, terus tiba-tiba mukanya ini berubah, muka si temanku yang foto ini berubah, anak-anak semuanya Habis itu ditanya kenapa kayak gitu, terus temanku tapi jawabnya gini, aku hapus aja ya, soalnya hasilnya jelek, mukanya kalian blur gitu. Terus orang-orang bilang, oh yaudah ulangin. Habis itu dia hapus, dia ulangin foto lagi. Udah selesai, udahlah singkat cerita, mereka selesai foto-foto, beres-beres. Mereka janjian sama si pemilik penginapannya untuk ketemu karena mau balikin kunci. Yowis, habis itu udah mereka pergi dari penginapan untuk ketemu si pemilik villanya, pemilik penginapan. Habis itu mereka ketemu sama si pemiliknya, ngembaliin kunci sekalian pamitan. Yang dikatakan sama pemilik rumahnya adalah, pemilik villanya adalah, dia bilang gini, gimana tidurnya tadi malam, nyenyak
bilang kayak gitu. Nah anak-anak udah pada yang oh iya bu nyanyak udah langsung kayak gitu. Habis itu ya wis udah, habis itu dia balikin kunci, dia balik ke temanku balik ke mobil, kilang dia dari situ. Nah pas udah jalan lumayan jauh, barulah mereka saling cerita satu sama lain. Kejadian yang pertama tuh yang si temanku mundurin mobil waktu pertama kali nyampe, dia bilang katanya di belakangnya dia tuh dia ngeliat anak kecil ada di belakang mobil, makanya dia bilang yang di belakang suruh minggir dulu, soalnya takut ketabrak atau gimana kan. Tapi ternyata waktu dicek kan nggak ada kan, emang ada anak kecil. Itu habis itu waktu mereka masuk, aku tadi ceritakan waktu masuk kan salah satu temanku nggak ikut room tour karena dia udah ngerasa capek gitu. Jadi dia diem cewek satu itu, dia diem di kamar. Pas dia lagi diem di kamar, dia ngeliatin luar, dia lihat anak kecil lari dari teras ke garasi. Yang bisa jadi yang di belakang kan. Nah habis itu karena dia penasaran kok kenapa ada anak kecil, kita nggak ada yang bawa anak kecil, si pemilik villa juga nggak bawa anak kecil. Habis itu dia keluar buat nyari mana anak kecilnya. Ternyata waktu dia keluar tuh nggak ada. Itu masih sore kan, mereka barusan nyampe. Udah habis itu jadi kamar yang ketutup itu kan jadi ganjel. Yang tadinya pikir gak ada masalah biasa aja, jadi kenapa kok ditutup, kenapa gak boleh tuh. Habis itu sayurnya yang nyala sendiri, pompa airnya yang nyala sendiri kan juga jadi keanehan. Ya habis itu mereka habis balik dari Malioboro tuh, temenku kan buka pintu tuh, yang aku cerita tuh, mereka buka pintu, dia nanya ada orang gak di dalam. Ternyata waktu dia buka pintu, dia tuh ngeliat ada orang ngintip dari dalam, ngintip dia lagi buka pintu gitu loh, ngintip. Habis itu waktu dia ngeliatin, dia lihat bayangan lari. Makanya dia makanya dia bilang ada orang nggak di dalam gitu. Tapi pas dicek memang bener-bener nggak ada orang di dalam. Ada orang kuncinya juga mereka yang bawa kan, nggak mungkin ada orang dong. Ya habis itu yaudah terus mereka balik ke kamar masing-masing tadi kan. Terus waktu temanku yang mandi tuh lampunya ada yang mainin kan, dia bilang kagak mainin lampu, padahal nggak ada yang mainin, tapi dia bilang emang lampunya nyala gitu. Habis itu dia yang tiba-tiba keluar, katanya tuh waktu dia mandi kan dia selesai nih, dia pakai anduk kan, anduknya jatuh. Waktu dia ambil terus kayak bunyi tuh dia nempok gitu di belakang. Dia tahu kan dia mengganggu ya, udah main fisik kan. Habis itu dia berdiri, kayak dia masih agak ragu apa ya tadi ya kayak gitu. Dia ulangin lagi, dijatuhin aja. Kayak apa ya gitu ya, dia dijatuhin lagi. Terus aku diambil lagi, tapuk lagi belakangnya, lapor lah dia cabut keluar kan tadi cowok-cowok pada masuk. Ya udah ditanya kenapa, mereka jelasin lah. Jadi waktu mereka lagi ngobrol di kamarnya mereka lagi ketawa-ketawa, bercandaan, ketawanya itu double. Jadi waktu ya ada yang ngikutin di belakangnya. Terus karena mereka penasaran, mereka ketawa lagi, ada yang ngikutin lagi. Udah terus mereka kabur lah ke kamar cewek. Ya udah dia tidur kamar semuanya, mau gimana lagi. Wis habis itu mereka udah kan habis itu ya wis yang terakhir tuh yang pagi itu si temanku yang lagi main alat musik ya emang ada yang syuting gitu dari arah belakangnya dia. Jelas itu suaranya. Jelas, makanya ya wis lah, karena mereka hampir semuanya tuh ngerasain kejanggalan di penginapan itu. Ya udah mutusin buat balik ke Bekasi aja gitu. Habis itu waktu mereka udah pergi nih, udah pulang kan dari situ karena mereka kurang tidur dan mereka harus perjalanan balik ke Semarang, udah nggak mood untuk lanjutin wisatanya kan, balik nih ke Semarang. Ya udah sebelum mereka lanjut, mereka berhenti di SPBU dulu buat tidur dulu lah 2 jam 3 jaman, baru mereka balik ke Semarang gitu. Nah yang itu, yang apa? Foto itu? Oh iya, yang foto dihapus itu. Ditanyain kan kenapa tuh fotonya, kenapa waktu foto tuh katanya waktu dia foto tuh ada yang ikut foto. Jadi waktu dia foto ada sosok yang ikut foto di situ. Nggak kurang tahu sih sosoknya apa, cuman
dari cerita yang mereka ceritain ke aku sih ya memang ada yang ikut foto gitu. Terus karena emang si temanku udah terlalu panik ngelihat kayak gitu, ya udah mereka hapus aja. Jadi emang nggak ada dokumentasinya sekarang. Gitu. Nggak bisa dicek lagi. Nggak bisa karena kan itu 9 tahun lalu udah nggak bisa dicek. Tapi foto kan kehapus kan kayak bisa dikembalikan. Nggak ada, Itu kalau zaman dulu belum ada fitur seperti itu. Gitu. Tapi untuk sampai sekarang penginapan ini masih makanya masih kenapa nggak mau nyebutin penginapannya di mana, karena penginapan itu masih aktif. Kemarin sebelum kita tag ini kan kemarin ngobrol lagi nih sama teman-teman yang ikut kan, kita cek lagi penginapannya, ternyata masih ada dan masih aktif dan ada di tempat-tempat booking online-nya dan masih disewakan. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau kata temanku sih sebenarnya tempatnya tuh enak, tempatnya tuh adem gitu loh. Maksudnya rumahnya tuh adem, rumahnya tuh enak gitu. Cuman emang mungkin yang ada di situ nggak welcome ke mereka aja gitu.